Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ahmad Anwar Dhani, SSOSI, MSOSI, selaku dosen sejarah dakwah. Dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Salma Dai Putri, Alvita Putri Yunarta, Maulidia Nur, dan Elsa Amanda. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sejarah Dakwah Nabi Daud alaihissalam. Materi yang akan kami presentasikan meliputi 1. Kegiatan dakwah Nabi Daud alaihissalam. 2. Kondisi mad'u pada zaman dakwah Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, respon mad'u. Yang keempat, dampak dakwah Nabi Daud alaihissalam. Yang kelima, kelebihan dan kekurangan dakwah Nabi Daud alaihissalam. Langsung saja kita ke materi pada poin yang pertama. 1. Kegiatan dakwah Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam merupakan manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tujuan utama diutus kepada umatnya, yaitu Bani Israel. Dakwahnya Nabi Daud kepada umatnya adalah mengajak beramal saleh, yakni dengan menunjukkan jalan untuk kebaikan agama mereka dan kebaikan dunia mereka. Karena pada umumnya manusia membutuhkan akan kedua hal tersebut. Daud menyerukan agar umatnya berlindung kepada Allah dari kehidupan dunia yang menghalangi untuk takarub kepada Allah dan menghalangi menyatunya dengan din. Sehingga dunia ini membawa kesalehan din dan kekuatan iman, membawa kemaslahatan untuk diri dan yang lainnya. Serta manusia pada umumnya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 18-19 serta surat Asy-Syura ayat 20. Allah membekali Nabi Daud dengan kemampuan mengolah besi serta ilmu dan hikmah. Quran surat 21 ayat 79. Nabi Daud juga menyeru umatnya agar selalu bersyukur atas limpahan nikmat Allah dan tidak mengingkari. Namun hanya dari hamba yang bersyukur. Cobaan yang menimpa Nabi Daud. Seperti Nabi-Nabi sebelumnya, Nabi Daud pun mendapat cobaan dalam menjalankan tugas dakwahnya. Mereka menyatakan Nabi Daud itu seorang tukang sihir yang dusta. Dan Allah menyuruh kepada Nabi Daud untuk bersabar. Quran surat 38 ayat 17. Yang kedua, kondisi mad'u. Kondisi mad'u setelah Daud pergi, kedudukan Tolut mulai goyah. Rakyat banyak kecewa dengan tindakan Tolut. Padahal jasa Daud teramat besar. Lambat laun, pengaruh Tolut kian memudar. Wibawanya melorot, Tolut mulai ditinggalkan. Di pihak lain, pengikut Daud terus bertambah. Makin lama makin banyak. Pengaruhnya kian meluas. Tolut kalap. Emosinya tidak terkendali, nafsu membunuh Daud semakin berkobar. Kemudian, Tolut berencana untuk menumpas Daud dan para pengikutnya. Siapapun yang dicurigai sebagai pengikut Daud dihabisi. Korban tak berdosa pun berjatuhan. Kehidupan Tolut semakin tidak tenang. Setiap mendengar suara selalu terhenyak bangun. Dipikirnya, Daud datang membalas dendam. Daud terus memperingati Tolut agar terus bertobat dan membersihkan hati dari iri dengki. Peringatan Daud tidak membuat Tolut kapok. Tolut malah melanjutkan pengejaran. Ia membawa pasukannya untuk menyerbu. Tekadnya satu, menyeret Daud hidup atau mati. Daud muda berhasil mengalahkan Jalut. Padahal Jalut bertubuh tinggi, besar, dan ototnya kekar. Semua itu terjadi bukan secara kebetulan, tapi karena Allah yang berkenan. Selanjutnya, Daud dijadikan orang kepercayaan. Daud adalah tangan kanannya yang paling setia. Kesetiaan Daud tak disangsikan lagi. Tapi, kenapa ia begitu bernafsu untuk membunuh Daud? Harusnya ia bangga dan sayang kepada menantunya itu. Betapa banyak dosa dan kesalahannya terhadap Daud. Tolut kemudian menyesal karena ia telah melalaikan anugerah Allah. Tolut pun bertobat, guna menembuskan dosa-dosanya. Tolut kemudian pergi, mahkota ditanggalkan, singgasana ditinggalkan, harta kekayaan dibiarkan, kemewahan dilupakan. Tolut berkelana, ia hidup mengembara.
Bani Israil merasa senang dan kemudian mereka mengangkat Daud sebagai penggantinya. Daud didaulat menjadi raja Bani Israil. 3. Respon Ma'du. Respon Ma'du terhadap dakwah Nabi Daud alaihissalam. Pada awalnya, banyak orang yang meragukan kemampuan Nabi Daud dalam mengikuti peperangan melawan Jalut. Karena Nabi Daud pada masa itu masih muda dan berbadan kecil. Jalut adalah orang yang sombong, yang ingin menghancurkan kaum Israel, dan dia orang yang telah mengejek bangsa Israel sebagai bangsa pengecut. Namun di luar dugaan, Nabi Daud berhasil mengalahkan Jalut dengan izin Allah. Setelah Jalut mati, terbunuh Nabi Daud, nyali pasukan Jalut menjadi ciut dan pada akhirnya mereka melarikan diri. Sementara itu, Talut dan tentaranya kembali dengan membawa kemenangan. Sejak saat itu, bangsa Israel terbebas dari penjajahan. Kemenangan bangsa Israel tidak terlepas dari peran Nabi Daud dan akhirnya keberhasilan dan kemenangan tersebut juga membawa kegembiraan dan kekaguman bagi Talut. Dampak kegiatan dakwah Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam merupakan manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan utama diutus kepada kaumnya yaitu Bani Israel. Pada umumnya sama dengan mengutuskan para rasul dan nabiullah lainnya, yaitu menyeru manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi diri dari tauhid, sesembahan kepada lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberinya kemampuan untuk memutuskan perkara dengan adil di antara manusia. Dia mampu menengahi dan menyelesaikan pertengkaran serta perselisihan yang terjadi pada masyarakatnya. Hal itu membuat Bani Israel lebih menghormati, menghargai, dan memuliakan beliau. Nabi Daud alaihissalam adalah hakim yang bijaksana. Dengan kebijaksanaannya, sebagai seorang hakim, beliau dapat menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran di kalangan umatnya, yang dijelaskan dalam Quran Surat Sad ayat 26. Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah atau penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan atau perkara di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Quran Surat Shad ayat 26. Poin 5. Kekurangan dan kelebihan dakwah Nabi Daud alaihissalam. Kelebihan. 1. Dalam berdakwah, Nabi Daud tetap menjalankannya dengan sabar, jujur, dan pemberani sehingga Nabi Daud mendapatkan kemenangan. 2. Memiliki kerajaan yang sangat kuat. 3. Selalu melakukan puasa sunnah Daud, berperang teguh hidayah, dan rela berkorban untuk agama. 4. Nabi Daud berdakwah mampu melebur jiwa yang keras hanya dengan berkata ayat dari mulutnya. Kekurangan dari dakwah Nabi Daud alaihissalam. Apabila strategi dakwah Nabi Daud diterapkan pada masa sekarang, maka akan menimbulkan konflik yang sangat luar biasa, karena masanya sudah berbeda pada zaman Nabi Daud, karena dakwahnya masih diselimuti peperangan. Keteladanan Nabi Daud yang bisa dicontoh oleh umatnya. 1. Keberanian besar karena selalu yakin pada pertolongan dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Selalu rendah hati dan ikhlas dalam berjuang. 3. Harta melimpah justru membuat ibadah semakin khusyuk. 4. Selalu bekerja keras. 5. Bijak membagi waktu dalam urusan dunia dan akhirat. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata maupun ucapan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.